Selamat pagi Pak. Ya, pagi. Bagaimana keadaannya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya mau wawancara sedikit ya Pak ya. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa ya? Nama saya Muhammad Salman El Farisi, ada di sini. Oh iya iya. Kalau boleh tahu Bapak asalnya dari mana ya? Saya domisilinya di Mojokerto. Oh, namanya dari Ya. Mojokerto ya. Kalau boleh tahu umur Bapak sekarang berapa ya? Baru menginjak 30 Oh, bulan ini. masih kepala 3 ya. Baru kepala 3. Kalau boleh tahu juga Bapak hobinya apa sih dalam sehari-hari? Sehari-hari hobi saya di fotografi sama di otomotif. Oh, Udah gitu dua itu juga ya. Sejak kapan Bapak menjalani profesi sebagai guru ini, Pak? Kalau profesi sebagai guru itu 2015, ingat saya. 2015. Oh. Pertama kali menjadi guru 2015, terus masuk sini 2020. Oh ya ya. Ya. Apakah Bapak sebelumnya memiliki cita-cita sebagai guru? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Tidak ada cita-cita ke sana, kan tetapi karena kuliahnya masuk ke pendidikan, outputnya mau nggak mau juga jadi guru. Meskipun setelah kuliah itu tidak di guru, tidak di dunia pendidikan. Oh, jadi alasan Bapak jadi sebagai guru itu seperti itu ya Pak? Ya, Apakah sebelumnya Bapak pernah menjalani profesi selain guru? pernah. Bagaimana perasaan Bapak saat pertama kalinya menjalani profesinya sebagai guru, Pak? Seneng, campur bingung karena harus handle segitu banyak siswa dengan berbagai macam karakter siswa. Satu kelas kan 30-an siswa, kita harus memahami si A ini nyaman belajarnya kayak gimana, dengan metode belajarnya kayak gimana. Awalnya ya kita harus memahami itu dulu, baru bisa nyaman untuk mentransfer ilmu ke mereka. Jadi kayak gitu. Oh iya. Apa yang diajarkan oleh Bapak pada murid-muridnya? Kalau untuk saat ini saya mengajar di fotografi, kemudian di audio video, termasuk di dalamnya mulai dari produksi sampai dengan praproduksi, editing dan lain sebagainya. Adakah upaya yang harus dipersiapkan oleh Bapak dalam proses mengajar? Jika ada, upaya apa saja yang harus dilakukan? Oh banyak. Nah, jadi guru itu sebenarnya susahnya itu kita tidak hanya pada saat bekerja, tapi yang pertama kita harus mempersiapkan administrasi pembelajarannya dulu, rencana pembelajarannya itu seperti apa sih nanti, kemudian materi dan bahan-bahannya itu juga kita harus siapkan dulu sebelum pertemuan dengan siswa. Jadi pembelajaran itu bisa berjalan dengan optimal. Bagaimana kemampuan rata-rata murid didik Bapak dalam memahami materi yang disampaikan? Kalau kita bicara rata-rata, karena sudah ada KKM dan lain sebagainya, rata-rata sih mereka sudah memahami ya. Paling nggak, yang belum ya 1 sampai dengan 3 siswa aja yang belum. Biasanya semacam itu. Apakah ada kesulitan yang dapat Bapak alami saat proses menyampaikan materi? Kesulitan kalau dari sisi saya sih, selama materi itu dipersiapkan sebelum pertemuan itu tidak ada kesulitan yang berarti. Akan tetapi kalau pas tidak ada persiapan atau tiba-tiba ada tugas dadakan dan lain sebagainya, nah itu biasanya ada beberapa kesulitan. Tapi ya harus, karena apa ya, harus lebih peka terhadap keadaan. Kalau kondisinya semacam ini atau kondisinya anak-anak rame atau apa ya, kita harus langsung mengisi kekosongan itu. Nah, menurut Bapak, bagaimana cara mengatur waktu yang baik antara belajar dan aktivitas lainnya? Ini dari sisi saya atau dari sisi siswa? Sisi Bapaknya. Oh, kalau saya sih untuk bekerja plus belajar itu sudah saya jadikan satu. Jadi di waktu saya bekerja saya juga belajar. Nah, kalau di rumah itu saya sudah tidak mengurusi lagi untuk pekerjaan di sini. Tapi ketika di minggu sebelumnya, pada saat bekerja ada waktu kosong, yaitu saya manfaatkan. Kalau saran dari Bapak untuk para siswa? Kalau saran saya sih tidak berhenti dan tidak bosan untuk belajar. Itu aja, karena sekarang sudah eranya berbeda. Kalau zaman dulu belajar harus lewat buku, sekarang sudah banyak media yang bisa digunakan untuk belajar. Apakah Bapak memiliki rencana akan mengajar di sekolah lain? Sampai saat ini tidak ada. Masih ingin tetap ya? Iya, sampai saat ini tidak ada.
Pengalaman suka dan duka Bapak yang paling berkesan selama ini menjadi guru hingga saat ini apa Pak? Suka dan duka. Sukanya dulu apa dukanya dulu? Suka dulu Pak. Suka dulu. Sebentar, tak inget-inget. Suka dulu. Suka. Nah, ya. Kalau sukanya itu pernah suatu ketika itu saya ngajari anak-anak berkebutuhan khusus untuk editing. Itu sekitar 2 tahun yang lalu. Nah, ternyata ketika di awal itu dia nggak mau karena dia merasa dia tidak bisa. Akhirnya pelan-pelan waktu itu tak tunjukin ini loh, trailernya. Saya ingat waktu itu Transformer, bumper openingnya Transformer itu, kamu bisa loh bikin kayak gini. Nah akhirnya, masa sih Pak, tak kasih template-nya waktu itu, tak kasih template aja deh, project saya tak kasihkan, sambil dia diedit, dicoba dibuka, dirubah fontnya, dirubah ini, disesuaikan warnanya, akhirnya jadi. Nah setelah itu dia mau untuk belajar After Effects lagi. Awalnya dia merasa tidak mampu, tapi setelah tak kasih gambar video itu akhirnya dia mau belajar. Nah kalau dukanya sih banyak. Kalau dukanya banyak, apalagi ketemu siswa yang susah diatur, itu termasuk duka. Terus juga kalau ketemu siswa yang dalam tanda kutip sedang kesusahan, itu juga termasuk duka buat saya. Karena apa? Saya yakin kalau kondisi siswa itu lagi kurang mood dalam melaksanakan pembelajaran, maka transfer ilmu kepada siswa ini tidak akan berjalan optimal. Nah, dukanya di situ sih Mas. Apakah ada saran dari Bapak untuk memotivasi generasi selanjutnya di dalam menggeluti profesi guru ini di zaman milenial ini Pak? Kalau untuk gurunya sih, sesama guru sudah pada tahu lah ya. Sesama guru udah pada tahu apa yang harus dilakukan. Nanti kita juga tidak boleh ketinggalan informasi dengan siswa, kita tidak boleh ketinggalan update ilmu dengan siswa, karena sekarang update ilmu itu cepet banget, nggak kayak dulu. Kalau dulu 1 tambah 1 sama dengan 2, itu yang diajarkan. Kalau sekarang 1 tambah 1 bisa jadi 11, dan guru itu harus tahu kenapa kok jadi 11 atau kenapa kok jadi 2. Nah itu